apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat, PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Mantap. Malam-malam jadi trending 1. Yes, alhamdulillah. Kabar timnas paling bagus hari ini. Mantap. Malam-malam jadi trending 1. Yes, alhamdulillah. Kabar timnas paling bagus hari ini. Timnas Indonesia U20 gagal raih kemenangan di Piala Asia U20 2025. Ditahan imbang Yaman 0-0. Shin Tae-yong isyaratkan segera kembali. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia U20 harus puas dengan hasil imbang tanpa gol saat menghadapi Yaman U20 dalam laga terakhir Grup C Piala Asia U20 2025. Pertandingan yang berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium pada Rabu, 19 Februari 2025, malam WIB itu menjadi penutup perjalanan Garuda Nusantara di turnamen tanpa kemenangan. Dengan hasil ini, tim asuhan Indra Syafri hanya mampu mengumpulkan 1 poin dan finish di peringkat ketiga Grup C, sehingga gagal melangkah ke babak selanjutnya. Hasil buruk ini kembali memunculkan perdebatan soal masa depan timnas Indonesia, terutama setelah kegagalan di ajang internasional sebelumnya. Salah satu sosok yang kembali menjadi perbincangan adalah mantan pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu, yang pernah menangani timnas Indonesia berbagai kelompok umur dan membawa perubahan besar dalam permainan Garuda, ia dikabarkan mengamati perkembangan tim dari kejauhan. Meski dipecat secara tidak hormat setelah kegagalan di Piala Asia AFF, Shin Tae-yong belum menutup pintu untuk kembali membantu sepak bola Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Shin mengaku masih memiliki ikatan emosional dengan para pemain Indonesia. Saya selalu mengikuti perkembangan mereka. Ada banyak talenta berbakat, tapi butuh pembinaan yang lebih disiplin dan konsisten, ujar Shin. Shin Tae-yong juga menyoroti permainan Indonesia di Piala Asia U20 2025. Saya melihat potensi mereka masih besar, tapi ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam transisi permainan dan daya juang di lapangan, tambahnya. Meski tidak secara langsung menyatakan ingin kembali, pernyataan Shin Tae-yong ini menjadi sinyal bahwa ia masih peduli terhadap perkembangan timnas Indonesia. Sejumlah supporter pun mulai menggaungkan keinginan agar PSSI mempertimbangkan kembali sosok pelatih yang pernah membawa Garuda bangkit di kancah internasional. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju PSSI mengontrak Shin Tae-yong kembali? Atau justru, kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang pernah berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dengan hasil mengecewakan di Piala Asia U20 2025, perombakan strategi dan evaluasi besar diperlukan untuk menghadapi turnamen berikutnya. Apakah PSSI akan membuka pintu bagi Shin Tae-yong untuk kembali? Ataukah mereka tetap melanjutkan proyek jangka panjang dengan pelatih saat ini? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan reaksi emosional dari para penggemar sepak bola Indonesia setelah hasil mengecewakan di Piala Asia U20 2025. Kekecewaan ini wajar, mengingat ekspektasi tinggi terhadap timnas. Nama Shin Tae-yong kembali mencuat sebagai sosok yang dianggap bisa membawa perubahan.
Kepeduliannya terhadap perkembangan timnas menunjukkan bahwa ia masih memiliki ikatan emosional dengan Indonesia. Namun, keputusan untuk kembali atau tidak bergantung pada banyak faktor, termasuk strategi PSSI ke depan. Evaluasi menyeluruh sangat diperlukan. Apakah ini hanya masalah kepelatihan, atau ada faktor lain seperti pembinaan usia muda, fasilitas, dan mentalitas pemain? PSSI perlu melihat gambaran besar sebelum mengambil keputusan penting. Timnas butuh evaluasi besar. Apakah ST solusi? PSSI harus ambil keputusan terbaik demi masa depan Garuda. Apresiasi untuk Shin Tae-yong. Terima kasih Shin Tae-yong atas dedikasimu. Sepak bola Indonesia berkembang berkat jasamu. Menurutmu, apakah lebih baik ST kembali, atau PSSI tetap melanjutkan proyek jangka panjang dengan pelatih saat ini? Timnas U20 Indonesia gagal di Piala Asia U20 2025, PSSI kecewa dengan Indra Syafri. Mari kita bahas teman-teman. Timnas U20 Indonesia harus mengubur impian mereka untuk melaju lebih jauh di Piala Asia U20 2025 setelah dipastikan gagal lolos ke babak 8 besar. Hasil buruk ini didapat setelah tim asuhan Indra Syafri mengalami kekalahan dalam 2 pertandingan awal melawan Iran dan Uzbekistan. Dengan hasil tersebut, peluang Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya pun tertutup, meskipun masih menyisakan 1 laga terakhir melawan Yaman. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI, Sumarji, mengungkapkan rasa kecewa atas performa yang ditunjukkan oleh skuad Garuda Muda di ajang ini. Menurutnya, PSSI sudah memberikan dukungan maksimal agar tim bisa tampil optimal, termasuk dengan mengadakan pemusatan latihan, TC, di 4 negara berbeda sebelum turnamen berlangsung. Kami sangat kecewa dengan hasil ini. Tim sudah menjalani pemusatan latihan dalam waktu yang cukup panjang, mulai dari Italia, Prancis, Korea Selatan, hingga Jepang. Harapannya, dengan persiapan matang tersebut, tim bisa tampil lebih baik di Piala Asia U20 2025. Namun, hasil di lapangan berkata lain, ujar Sumarji dalam wawancara pasca kekalahan dari Uzbekistan. Menurut Sumarji, PSSI akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Timnas U20, termasuk performa pemain dan strategi yang diterapkan oleh Indra Syafri. Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya agar sepak bola muda Indonesia bisa berkembang dan lebih kompetitif di kancah internasional. Kami akan melihat apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki. Sepak bola bukan hanya soal taktik dan latihan, tetapi juga mental, kerja sama tim, dan faktor keberuntungan. Kami harus memastikan bahwa evaluasi ini menghasilkan perubahan positif untuk masa depan, tambahnya. Meski hasilnya mengecewakan, Sumarji menegaskan bahwa ini bukan akhir dari perjalanan sepak bola muda Indonesia. Ia tetap memberikan dukungan kepada Indra Syafri dan tim pelatih, namun juga menuntut adanya perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang di kompetisi mendatang. Sementara itu, pelatih Indra Syafri mengakui bahwa timnya masih memiliki banyak kekurangan, terutama dalam hal konsistensi permainan dan efektivitas di lini serang. Dalam 2 pertandingan awal, Indonesia kesulitan mencetak gol dan kerap kehilangan fokus di momen-momen krusial. Kami akan melakukan evaluasi mendalam setelah turnamen ini selesai. Para pemain sudah bekerja keras, tetapi kami harus jujur bahwa ada banyak aspek yang perlu ditingkatkan, baik dari segi individu maupun kolektif, ujar Indra Syafri. Dengan kegagalan ini, PSSI dihadapkan pada tantangan besar untuk membangun kembali Timnas U20 agar bisa tampil lebih kompetitif di ajang internasional. Laga terakhir melawan Yaman akan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menutup turnamen ini dengan hasil positif, meskipun tidak akan berpengaruh pada kelolosan mereka ke babak berikutnya. Piala Asia U20 2025 menjadi pelajaran berharga bagi Timnas Indonesia, yang diharapkan bisa bangkit dan lebih siap menghadapi turnamen mendatang. Lebih lanjut, kegagalan Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025 tentu menjadi pukulan bagi sepak bola nasional, terutama mengingat besarnya harapan publik setelah persiapan panjang yang dilakukan. Tim telah menjalani pemusatan latihan di 4 negara berbeda, yang seharusnya memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas permainan dan mental bertanding. Namun, hasil yang diraih justru mengecewakan.
Situasi ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah metode latihan yang diterapkan sudah tepat? Sejauh mana tim mampu beradaptasi dengan pola permainan lawan? Jika setelah persiapan matang tim tetap tampil kurang meyakinkan, mungkin ada yang perlu dievaluasi dari segi strategi, pembinaan pemain, atau bahkan faktor psikologis. Dari segi kualitas individu dan kolektif, performa para pemain juga patut ditelaah lebih dalam. Meskipun ada beberapa pemain berbakat, secara keseluruhan mereka tampaknya masih kesulitan bersaing di level yang lebih tinggi. Pola pembinaan pemain muda di Indonesia juga layak dipertanyakan, apakah sudah cukup sistematis untuk menghasilkan generasi yang siap bersaing di kancah internasional. Selain aspek teknis dan taktis, faktor non-teknis seperti mentalitas juga bisa menjadi kendala. Sepak bola Indonesia seringkali diwarnai tekanan besar dari publik dan media, yang bisa berpengaruh pada kepercayaan diri para pemain muda. Kesiapan menghadapi tekanan dan bagaimana tim pelatih membangun mental juara sangat penting untuk keberhasilan di turnamen besar. Kegagalan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar mencari kambing hitam. Jika pembinaan, strategi, dan mental bertanding tidak mengalami perubahan signifikan, maka sepak bola Indonesia akan terus mengalami stagnasi di level internasional. Patrick Kluivert panggil 27 pemain ke Timnas Indonesia, ada nama baru dan kejutan. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Patrick Kluivert, telah mengumumkan daftar 27 pemain yang akan dipanggil untuk menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemanggilan ini berdasarkan hasil pemantauan ketat yang dilakukan oleh tim pelatih, baik terhadap pemain yang berlaga di Liga 1 Indonesia maupun yang bermain di kompetisi luar negeri. Dalam daftar ini, terdapat beberapa nama baru yang menarik perhatian serta sejumlah kejutan yang membuat para pencinta sepak bola Indonesia semakin penasaran. Kluivert, yang baru beberapa bulan menangani Garuda, tampaknya ingin membawa angin segar dengan komposisi pemain yang tidak hanya berpengalaman tetapi juga penuh dengan potensi muda. Pemantauan ketat Liga 1 Indonesia. Sejak ditunjuk sebagai pelatih, Patrick Kluivert dan stafnya yang terdiri dari Alex Pastoor, Denny Lanzaat, Gerald Vandenburg, dan Sjoerd Woudenberg telah aktif mengamati perkembangan pemain di berbagai pertandingan Liga 1. Mereka bahkan turun langsung ke beberapa stadion untuk melihat performa para pemain. Dari hasil pemantauan tersebut, tim pelatih mendapatkan gambaran jelas tentang siapa saja yang layak mendapatkan kesempatan membela Garuda. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengatakan bahwa pemilihan pemain dilakukan dengan sangat cermat dan objektif, tanpa intervensi dari pihak lain. Kita ingin memberikan kesempatan kepada mereka yang benar-benar menunjukkan kualitas terbaiknya, bukan hanya berdasarkan nama besar. Kluivert dan timnya benar-benar serius dalam proses seleksi ini, ujar Sumarji. Dalam rapat final seleksi pemain, Kluivert akhirnya menetapkan 27 pemain yang akan bergabung dalam pemusatan latihan. Namun, menurut Sumarji, jumlah ini masih bisa mengalami perubahan sebelum pengumuman resmi. Hasil rapat kemarin menetapkan 27 pemain yang akan dipanggil. Namun, masih akan difinalisasi apakah jumlahnya tetap atau berkurang menjadi 26, ujar Sumarji. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah adanya pemain baru yang belum pernah dipanggil sebelumnya, namun menarik perhatian Kluivert karena performanya yang gemilang di Liga 1. Nama pemain ini masih dirahasiakan, namun kabarnya ia adalah salah satu bintang muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Kami akan mengumumkan nama-nama pemain dalam beberapa hari ke depan. Ada beberapa kejutan, termasuk pemain yang sebelumnya tidak masuk radar tapi sekarang diberikan kesempatan, tambah Sumarji. Selain itu, beberapa pemain senior yang sudah menjadi langganan timnas juga tetap mendapatkan tempat, terutama mereka yang tampil apik di level klub masing-masing. Para pemain yang berlaga di luar negeri, seperti di Eropa dan Asia, juga diharapkan bisa memberikan kontribusi besar dalam pertandingan nanti. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Laga melawan Australia diprediksi akan sangat menantang, mengingat Socceroos memiliki pemain-pemain yang bermain di liga-liga top Eropa. Namun, Timnas Indonesia diharapkan bisa memberikan perlawanan sengit dan membawa pulang hasil positif dari Sydney.
Sementara itu, laga melawan Bahrain di kandang sendiri menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk meraih poin maksimal. Dengan dukungan penuh dari supporter di SUGBK, diharapkan Garuda mampu menunjukkan performa terbaik dan menjaga asa untuk lolos ke fase berikutnya. Dengan adanya nama-nama baru dan strategi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert, banyak harapan yang disematkan kepada timnas Indonesia untuk tampil kompetitif di ajang internasional. Keputusan Kluivert dalam memanggil pemain yang sedang dalam performa terbaiknya, tanpa memandang nama besar, menjadi indikasi bahwa ia ingin membangun tim yang benar-benar solid dan efektif. Bagi para supporter, pengumuman resmi daftar pemain tentu sangat dinantikan. Mereka berharap timnas bisa tampil dengan semangat juang tinggi dan memberikan kebanggaan bagi Indonesia di panggung dunia. Akankah skuad pilihan Kluivert mampu memberikan kejutan di laga-laga mendatang? Kita tunggu jawabannya di lapangan. Lebih lanjut, Patrick Kluivert tampaknya sedang membangun timnas Indonesia dengan pendekatan yang lebih objektif dan berbasis performa aktual. Keputusannya untuk memantau langsung pertandingan Liga 1 menunjukkan keseriusan dalam mencari pemain terbaik, bukan hanya mengandalkan rekomendasi atau statistik di atas kertas. Keberaniannya mencoba pemain baru menunjukkan bahwa dia tidak ragu memberikan kesempatan kepada mereka yang sedang dalam performa terbaik, bahkan jika bukan nama besar. Ini bisa menjadi sinyal positif bagi pemain muda dan mereka yang berasal dari klub-klub yang kurang diperhitungkan. Seleksi yang lebih transparan juga menjadi poin penting. Dengan pengamatan langsung dan keputusan berbasis performa, proses pemilihan pemain tampak lebih adil dibanding era sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi kritik dari publik soal pemilihan pemain yang sering dianggap subjektif. Laga melawan Australia di Sydney akan menjadi ujian berat karena mereka memiliki pengalaman lebih banyak di level internasional. Sementara itu, laga kandang melawan Bahrain lebih realistis untuk dimenangkan dan bisa menjadi momentum penting bagi Kluivert untuk mendapatkan kepercayaan dari publik. Dengan strategi yang lebih fleksibel dan pemanggilan pemain berbasis performa, ada harapan bahwa timnas Indonesia bisa lebih kompetitif. Jika pendekatan ini berhasil, timnas bisa berkembang menjadi tim yang lebih solid dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Timnas Indonesia sedang memasuki era baru di bawah Patrick Kluivert, dan ini adalah saat yang tepat untuk percaya pada perubahan. Dengan seleksi pemain yang lebih objektif dan berbasis performa, setiap pemain punya kesempatan yang sama untuk membuktikan diri. Ini bukan lagi soal nama besar, tapi soal kerja keras, disiplin, dan mental juara. Laga melawan Australia dan Bahrain akan menjadi ujian berat, tapi bukan berarti tidak mungkin. Sepak bola penuh kejutan, dan kemenangan bukan hanya milik tim besar, tetapi milik mereka yang berjuang tanpa kenal lelah. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Untuk para pemain, ini saatnya menunjukkan bahwa kalian layak mengenakan Garuda di dada. Untuk para supporter, teruslah percaya dan dukung dengan sepenuh hati. Kemenangan besar selalu dimulai dari keyakinan dan kerja keras. Indonesia bisa, Indonesia mampu. Jens Raven bertekad bahwa timnas U20 Indonesia raih kemenangan di laga terakhir. Striker muda timnas U20 Indonesia, Jens Raven, memiliki motivasi tinggi menjelang pertandingan terakhir melawan Yaman di fase grup Piala Asia U20 2025. Meskipun skuad Garuda Muda sudah dipastikan tersingkir dari turnamen ini, Jens tetap bertekad menutup perjalanan tim dengan hasil positif. Timnas U20 Indonesia telah menelan 2 kekalahan beruntun dari Uzbekistan dan Iran, membuat peluang mereka melaju ke perempat final sirna. Meski demikian, laga melawan Yaman tetap penting untuk menjaga harga diri dan meraih kemenangan sebelum kembali ke tanah air. Pertandingan ini akan berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium pada Rabu, 18 Februari 2025. Jika menang, timnas U20 Indonesia akan mengamankan posisi ketiga klasemen grup C. Namun, kekalahan bisa membuat mereka terdampar di posisi juru kunci. Jens Raven sendiri memiliki 2 modal berharga jelang pertandingan ini. Pertama, ia mencetak 1 gol saat Indonesia kalah 1-3 dari Uzbekistan, menunjukkan ketajamannya di lini depan. Menurut saya, kami tampil cukup baik di babak pertama pertandingan terakhir. Skor sempat imbang 1-1, dan Uzbekistan adalah lawan yang sangat tangguh, ujar Jens, dikutip dari situs resmi PSSI.
Selain itu, Jens juga pernah mencetak gol saat Indonesia bertemu Yaman di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Saat itu, laga berakhir dengan skor imbang 1-1. Bermodal pengalaman tersebut, Jens optimistis bisa membantu timnya meraih kemenangan di laga terakhir. Kami semua akan berjuang habis-habisan untuk menutup turnamen ini dengan kemenangan, kata striker muda yang kini bermain untuk FC Dordrecht di Belanda. Timnas U20 Indonesia mungkin tidak bisa melangkah lebih jauh di Piala Asia U20 2025, tetapi kemenangan di laga terakhir bisa menjadi modal berharga bagi para pemain untuk pengalaman internasional ke depannya. Lebih lanjut, Timnas U20 Indonesia memang sudah tersingkir dari Piala Asia U20 2025, tetapi pertandingan terakhir melawan Yaman tetap memiliki makna penting. Selain menjaga harga diri, kemenangan bisa menjadi penutup yang baik bagi perjalanan mereka di turnamen ini. Jens Raven menunjukkan semangat dan motivasi tinggi meskipun timnya mengalami 2 kekalahan sebelumnya. Gol yang ia cetak melawan Uzbekistan membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menghadapi tim-tim kuat. Ditambah dengan pengalaman mencetak gol ke gawang Yaman di babak kualifikasi, ia memiliki peluang besar untuk kembali menjadi pembeda dalam laga ini. Meskipun hasil akhir turnamen ini tidak sesuai harapan, laga terakhir bisa menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan perkembangan mereka. Kemenangan akan memberikan kepercayaan diri bagi tim dan menjadi bekal berharga bagi mereka yang akan melanjutkan karir di level yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, meskipun turnamen ini berjalan sulit bagi Indonesia, masih ada nilai yang bisa dipetik, baik dari segi pengalaman maupun mental bertanding. Semangat yang ditunjukkan para pemain, terutama Jens Raven, patut diapresiasi sebagai bagian dari proses menuju masa depan yang lebih baik bagi sepak bola Indonesia. Justin Hubner kembali bermain di tim U21 Wolverhampton setelah gagal masuk skuad utama melawan Liverpool. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, harus kembali memperkuat tim cadangan Wolverhampton Wanderers setelah tidak masuk dalam daftar pemain utama saat menghadapi Liverpool di Premier League. Pada pertandingan di Premier League 2, Hubner turun sebagai starter dalam laga antara Wolverhampton U21 melawan West Bromwich Albion U21 di Agborough, Senin, 17 Februari 2025. Ia bermain penuh sepanjang pertandingan yang berakhir imbang 1-1. Gol pembuka dicetak oleh Tom Edozie untuk Wolverhampton U21 di menit ke-6, memanfaatkan umpan dari Leo Lopez. Namun, West Bromwich Albion U21 berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Harry Whitwell pada menit ke-57. Gagal masuk skuad utama Wolverhampton. Sebelumnya, banyak yang memperkirakan bahwa Hubner akan mendapatkan kesempatan bermain bersama skuad utama Wolverhampton dalam pertandingan melawan Liverpool di Anfield pada Minggu, 16 Februari 2025. Ia bahkan terlihat berlatih bersama tim utama sebelum laga tersebut. Namun, namanya tidak masuk dalam daftar pemain yang dibawa oleh pelatih Vitor Pereira. Dalam laga itu, Pereira memilih menggunakan formasi 3-4-2-1 dan menurunkan 3 bek utama, yaitu Emmanuel Agbadou, Pantai Gading, Totti, Portugal, dan Matt Doherty, Irlandia. Selain itu, 2 bek tengah lainnya, Nasser Giga, Burkina Faso, dan Santiago Bueno, Uruguay, berada di bangku cadangan. Liverpool akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor tipis 2-1 melalui gol Luis Diaz dan Mohamed Salah, sementara Wolverhampton hanya mampu membalas lewat Matheus Cunha. Meski belum mendapat kesempatan reguler di skuad utama, Justin Hubner tetap berusaha menunjukkan performa terbaiknya di tim U21 untuk meraih kesempatan bermain bersama tim senior Wolverhampton di Premier League. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa Justin Hubner masih harus berjuang untuk mendapatkan tempat di tim utama Wolverhampton Wanderers. Meski sempat berlatih dengan skuad senior menjelang laga melawan Liverpool, ia tetap belum dipercaya masuk dalam daftar pemain yang bertanding. Persaingan di lini belakang Wolverhampton sangat ketat, terutama dengan keberadaan pemain yang sudah memiliki pengalaman di level internasional, seperti Emmanuel Agbadou, Pantai Gading, Totti, Portugal, dan Santiago Bueno, Uruguay. Bahkan, pemain muda seperti Pedro Lima dari Brasil mendapat kesempatan bermain lebih dulu dibanding Hubner.
Namun, bermain di tim U21 tetap menjadi kesempatan bagi Hubner untuk menunjukkan kemampuannya dan menjaga kebugaran. Jika ia tampil konsisten dan terus berkembang, peluangnya untuk menembus skuad utama masih terbuka. Dari sudut pandang timnas Indonesia, ini bisa menjadi kabar baik dan buruk. Di satu sisi, Hubner masih mendapatkan menit bermain di level kompetitif, tapi di sisi lain, jam terbang di level tertinggi Premier League akan lebih bermanfaat bagi perkembangannya. Jika situasi ini terus berlanjut, mungkin ada baiknya Hubner mempertimbangkan opsi peminjaman ke klub yang bisa memberinya lebih banyak waktu bermain di level senior. Tetap semangat, Justin Hubner! Perjalanan seorang pemain profesional memang penuh dengan tantangan, tetapi setiap latihan, setiap pertandingan, dan setiap pengalaman adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Banyak pemain besar yang harus menunggu waktu mereka sebelum akhirnya bersinar. Yang terpenting adalah terus bekerja keras, tetap disiplin, dan membuktikan bahwa kamu pantas mendapatkan kesempatan. Ingat, kesempatan akan datang bagi mereka yang siap. Jika belum mendapatkan tempat di tim utama sekarang, jadikan itu sebagai motivasi untuk berkembang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih tangguh. Indonesia selalu mendukungmu, dan kami percaya waktumu akan datang. Timnas U20 Indonesia gagal total di Piala Asia U20 2025, PSSI akan evaluasi Indra Syafri. PSSI memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelatih Indra Syafri setelah Timnas U20 Indonesia gagal melaju ke fase gugur Piala Asia U20 2025. Evaluasi ini merupakan bagian dari prosedur standar yang diterapkan oleh federasi terhadap semua pelatih tim nasional seusai mengikuti turnamen internasional. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Sumarji, menegaskan bahwa evaluasi ini tidak hanya sekadar mencari kesalahan, tetapi juga untuk menganalisis secara objektif kelebihan dan kekurangan tim selama turnamen. Setelah setiap turnamen, evaluasi terhadap pelatih kepala menjadi langkah rutin, sama seperti yang dilakukan terhadap Shin Tae-yong sebelumnya. Kini giliran Indra Syafri, dan hasil evaluasi akan dibahas dalam rapat Exco. Hasil mengecewakan di Piala Asia U20. PSSI sebenarnya menargetkan Timnas U20 Indonesia untuk dapat melaju jauh di Piala Asia 2025 sebagai persiapan menuju Piala Dunia U20. Namun, harapan itu kandas setelah tim Garuda Muda mengalami 2 kekalahan beruntun dalam fase grup, yakni dari Iran dan Uzbekistan. Meskipun masih memiliki 1 laga tersisa melawan Yaman, hasil tersebut tidak lagi berpengaruh pada peluang Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya. Dalam pertandingan melawan Iran, Timnas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 0-2. Sementara saat menghadapi Uzbekistan, skuad Garuda Muda kembali kalah dengan skor telak 1-4. Hasil ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesiapan tim dalam menghadapi turnamen internasional. Menurut beberapa pengamat sepak bola, tim asuhan Indra Syafri terlihat kurang solid dalam transisi bertahan ke menyerang. Selain itu, efektivitas lini depan juga menjadi sorotan karena banyak peluang yang gagal dikonversi menjadi gol. PSSI tak ingin gegabah dalam mengambil keputusan. Meskipun hasil yang diraih kurang memuaskan, PSSI menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depan Indra Syafri tidak akan diambil secara terburu-buru. Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk progres tim selama masa kepemimpinan Indra. Kontrak Indra Syafri masih cukup panjang, sehingga keputusan mengenai masa depannya akan ditentukan setelah pembahasan internal di PSSI. Tidak bisa langsung membuat keputusan hanya berdasarkan 1 turnamen, semua harus dibahas secara objektif. Selain itu, PSSI juga menegaskan bahwa evaluasi serupa akan diterapkan kepada pelatih tim nasional lainnya, termasuk Nova Arianto yang akan menangani Timnas U17 di Piala Asia U17 2025. Lebih jauh, Sumarji mengungkapkan bahwa evaluasi ini bukan hanya sekadar menilai kinerja pelatih, tetapi juga untuk melihat apakah strategi pembinaan pemain muda di Indonesia sudah berjalan dengan baik. PSSI ingin memastikan bahwa Timnas U20 memiliki fondasi yang kuat untuk melahirkan pemain-pemain berbakat yang dapat berkontribusi bagi tim senior di masa mendatang. Taktik dan strategi menjadi salah satu aspek utama yang dievaluasi, termasuk apakah pendekatan permainan yang diterapkan sesuai dengan karakter pemain Indonesia dan mampu bersaing di level Asia.
Kualitas pemain yang dipanggil juga menjadi perhatian, termasuk apakah pemilihan pemain sudah optimal dan bagaimana proses pengembangannya dalam jangka panjang. Selain aspek teknis, kesiapan mental para pemain juga menjadi faktor penting. Tekanan dalam turnamen internasional bisa sangat besar, dan penting untuk memastikan bahwa pemain muda Indonesia mampu menghadapinya dengan baik. Faktor fisik dan kebugaran juga menjadi bahan evaluasi, mengingat intensitas permainan di kompetisi internasional yang lebih tinggi dibandingkan liga domestik. Dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh, PSSI berharap dapat mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan performa timnas Indonesia, baik di level junior maupun senior. Masa depan Indra Syafri di timnas. Meski belum ada keputusan resmi, spekulasi mengenai masa depan Indra Syafri mulai bermunculan. Sebagian pihak menilai bahwa ia masih layak diberi kesempatan untuk menangani timnas U20, mengingat pengalamannya dalam membangun tim usia muda. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa PSSI perlu mencari alternatif lain agar timnas U20 dapat berkembang lebih baik. Jika nantinya PSSI memutuskan untuk mencari pelatih baru, maka nama-nama seperti pelatih lokal berpengalaman atau bahkan opsi pelatih asing bisa menjadi pertimbangan. Namun, hal ini tentu masih sebatas spekulasi karena keputusan akhir akan ditentukan setelah proses evaluasi selesai. Untuk saat ini, fokus utama PSSI adalah memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar demi kemajuan sepak bola Indonesia. Dengan adanya evaluasi yang transparan dan berbasis data, diharapkan timnas U20 bisa kembali bangkit dan tampil lebih baik di turnamen mendatang.